Baik kakak-kakak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damai Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang berada di ruang ya. Kakak-kakak, untuk hari ini kita mulai dengan materi yang materinya itu adalah 2.6 adalah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya. Tunggu ya kakak. Kita ini sekarang adalah asesmen otentik pelajaran PJOK. Lanjut ya Kak, ini kesepakatan kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Ini kakak-kakak terima kasih yang sudah berada di grup Zoom dan tepat waktu ya. Maksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah. Selanjutnya ini tujuan dari sesi kita kali ini. Pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak, mungkin kakak-kakak sudah membaca LMS dan materinya. Jadi sebentar kita akan diskusikan ya. Terus yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik ya. Jadi kakak-kakak juga bisa mempraktekkan atau menuliskan asesmen otentik dengan rubrik yang ada. Terus yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi ini maksudnya kakak-kakak, jadi sebentar mungkin kita akan diskusi dari setiap kelompok itu mempunyai rubrik asesmen. Nah, dari rubrik asesmen setiap kakak-kakak itu kita analisis dan kita diskusikan apakah rubrik yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan asesmen otentik atau belum. Selanjutnya ini agenda kita ya. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga adalah presentasi kelompok, setelah itu kita refleksi. Nah, mari kita masuk di agenda pertama ya, yaitu refleksi hasil belajar ya. Ini kakak-kakak ada yang bisa merefleksikan hasil belajar sesuai yang kakak-kakak sudah baca di LMS? Oke, kakak-kakak silakan raise hand yang bisa memberikan hasil refleksi. Kak Julkipli silakan. Refleksi yang mana nih Kak? Yang asesmen otentik Kak. Jadi kalau untuk refleksi untuk asesmen otentik, yaitu asesmen otentik itu adalah pengumpulan informasi melalui tugas yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Kemudian untuk asesmen otentik itu sangat lekat dengan mendorong perbaikan pembelajaran dan juga sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri bagi peserta didik. Jadi untuk pelaksanaan untuk asesmen otentik itu bisa di awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Demikian Kak. Oke, terima kasih Kak Julkipli. Masih ada tambahan dari kakak-kakak? Kak Endang, ada yang perlu ditambahkan Kak Endang? Iya siap, izin Kak Fasil, belum masuk ke situ, nanti saya nanti berkembang. Soalnya iya lagi sementara baca dengan Ibu Kepsek Kak Fasil. Oke, Kak Arfan, ada yang Kak Arfan bisa refleksikan dari hasil pelajaran di dunia tatap maya?
Silakan Kak Gimana Arfan. Kak? Oke. Lanjut ya. Lanjut Kak. Ya. Nih, coba diperhatikan gambar ini kakak-kakak. Gambar pertama, tes keterampilan gerak dribbling pada si. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya. Pertanyaannya, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ya. Sekali lagi, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Silakan Kak Satrio. Oke, siap. Terima kasih Kak Fasil. Kalau menurut saya ini yang termasuk dalam asesmen otentik ini adalah gambar yang bagian B ya. Pokoknya yang kanan ini, yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola Kak Fasil. Kira-kira bisa dijelaskan kenapa memilih bagian B? Oke Kak Fasil, karena seperti yang Kak Jul katakan tadi, yang tentang asesmen otentik, jadi berdasarkan dari yang saya memilih gambar yang bagian B itu, dalam permainan sepak bola atau yang dihubungkan dengan asesmen otentik itu, siswa tidak hanya melakukan dribble zigzag, tetapi juga menggabungkan berbagai keterampilan yang lain seperti mengoper, menembak, dan mengontrol bola. Di samping juga itu, kalau untuk yang dribble zigzag yang di sebelah kiri itu menggunakan benda mati atau benda diam, sedangkan dalam otentik itu kan ketika kita berlari atau menggiring secara zigzag, kita harus siap dengan pergerakan yang tak terduga dari lawan. Seperti itu menurut saya Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Satrio. Oke, Kak Endang, mungkin berbeda dari Kak Satrio ya. Oke, silakan Kak Iya, Endang. siap, izin Kak. Iya, terima kasih. Iya, saya sedikit berbeda pendapat dari Kakak Satrio. Kalau saya memilih gambar yang tes keterampilan gerakan dribbling zigzag. Kalau Kakak Satrio tadi asesmen sepak bola ya? Melalui aktivitas sepak bola, iya. Oh iya. Kalau saya lebih ke tes keterampilan gerak dribbling karena kalau menurut saya Kak itu autentiknya lebih dapat karena di situ mengukur kemampuan yang lebih komprehensif. Jadi mungkin lebih terarah kepada teknik dasar gerak dribbling atau fokusnya pada siswa melaksanakan membawa bola dengan arah bentuk zigzag. Terima kasih Kak Endang ya. Ya. Menurut Kak Endang itu asesmen otentik itu di gambar pertama, yakni tes keterampilan gerak dribbling karena mengukur tingkat dribbling siswa ya Kak. Ya, kemampuan yang lebih komprehensif siswa Kak, dengan meningkatkan juga mungkin motivasi dari belajar siswa baru mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata. Jadi keterampilannya ini ya masuk dalam kategori dribbling barangkali teknik dasarnya. Kalau itu menurut saya sih Kak. Kalau asesmen sepak bola mulai aktivitas sepak bola, kalau menurut saya sudah gambaran secara umum penilaiannya. Oke, terima kasih Kak Endang. Ada yang lain? Kak Jul Kipli tadi angkat tangan. Silakan Kak Jul. Oke, terima kasih. Terkait dengan dua gambar ini, yang kita kembali ke proses penilaiannya yang mana kita merujuk kepada tujuan pembelajarannya. Nah, kalau dilihat tadi seperti Kak Fasi bilang, tes keterampilan ini dalam bentuk dribble, saya miripnya ke gambar A karena otentiknya itu di mana pada gambar ini sudah nyata bahwa peserta didik akan melakukan gerak dribbling melalui beberapa rintangan atau dalam berbentuk zigzag. Kemudian kalau untuk yang gambar kedua itu secara umum seperti yang Kak Endang bilang, bahwa ini menggambarkan situasi dalam permainan sepak bola, dan dalam permainan sepak bola ini kita tahu bahwa ada beberapa teknik dasar yang dilakukan, contohnya mungkin menendang, kemudian
lemparan dalam. Jadi fokusnya itu kembali ke tujuan pembelajaran apa yang kita nilai. Kalau kita mau nilai dribbling, berarti yang paling pas itu gambar A menurut saya. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi yang bisa menambahkan kakak-kakak? Oke, silakan Kak Satrio. Oke, terima kasih. Jadi ibarat kata ini 2 lawan 1 ini. Oke, tidak masalah. Jadi begini, seperti yang biasanya Kak Jul bilang, saya sudah baca modul. Ini kembali saya buka modul di apa ya? 2.6.1 tentang konsep dasar. Di bagian B ini karakteristik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di sini ada nomor 1 adalah konteks aktual. Nah, konteks aktual itu melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata. Seperti kita kalau macam di sekolah itu, kalau mau dikaitkan dengan kehidupan nyata atau yang mirip dengan kehidupan nyata, berarti simulasi permainan sepak bola itu ada, ya kan? Jadi apa ya, dalam situasi yang nyata dalam konsep permainan sepak bola itu yang bagian B saya rasa Kak Fasil. Karena bagaimana ya, dari yang bagian B ini, yang permainan ini, melalui aktivitas sepak bola, semua dapat di situ. Mau menendang, dia ngoper, gerakan-gerakan yang tak terduga. Beda dengan yang pertama ini, tes keterampilan gerakan dribble zigzag yang menggunakan kun atau benda mati. Jadi ibarat kata mereka bisa mengatur posisi mereka mau ke kiri atau ke kanan terlebih dahulu, mau maju kaki kiri kaki kanan terlebih dahulu, mereka bisa mengatur. Tetapi kalau yang gambar yang bagian B ini, itu dengan secara sendirinya fleksibilitas gerakan itu tercipta dengan sendirinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Satrio ya. Jadi menurut kakak-kakak ya, dari hasil gambar ini kita lihat jawabannya Kak ya. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya. Kenapa Oke, bisa tidak ada begitu, masalah. Kak? Begini Kak ya. Kalau tes keterampilan gerak dribbling ini cuma satu item yang akan kita nilai, kita asesmen. Tetapi kalau dia asesmennya sepak bola, berarti seluruh item asesmen mulai dari gerak dasarnya, tendangan dasar itu kita sudah ada penilaian awal. Ini asesmen otentik ini sama dengan penilaian awal Kak ya. Jadi sudah ada datanya pertama. Kakak-kakak akan melakukan apa dari asesmen otentik ini? Mana yang perlu diperbaiki dalam permainan sepak bola? Ya, begitu Kak Endang ya. Atau kalau belum paham bisa ditanyakan. Biar kita diskusi saja ya, saling berbagi. Iya, saya kira kan di situ lebih ke keterampilannya, karena saya pikir asesmen untuk sepak bola ini dia mencakup karena beberapa masuk di beberapa macam teknik dasarnya. Oh, berarti dia tidak serta-merta tes keterampilan terpusatnya pada gerak fisik dari, artinya satu gerak yang monoton yang bisa dinilai. Ya. Tidak ya? Ya. Oh. Begini ya, kita berbagi pengalaman saja. Kemarin juga saya jawabnya waktu ikut ini sama dengan Kak Julkifli. Saya jawab tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Sampai kita beradu argumen di Zoom juga seperti ini. Setelah itu diperlihatkan jawabannya, ternyata asesmen otentik itu harus mencakup semua apa yang ada di dalam permainan itu. Jadi di situ awalnya kita bisa perbaiki apa yang menjadi kekurangan peserta didik. Itu yang kita akan berikan peserta didik, karena setiap peserta didik kan berbeda ya. Mungkin ada yang sudah mahir di tendangan dasar, ada yang mungkin passingnya belum. Itu yang tinggal disesuaikan saja di mana kekurangan peserta didik itu. Nah, itu yang kita perbaiki ya. Kak, berarti contohnya begini. Ketika kita melaksanakan asesmen otentik untuk olahraga sepak bola, berarti tidak menutup kemungkinan ada beberapa komponen yang kita akan ambil di dalamnya. Seperti
Oh, begitu ya. Berarti dia tidak, oh ya siap. Berarti ada dribbling, ada lemparan ke dalam, ada menahan Ya, bola, begitu. ya, dia mencakup Oh, secara keseluruhan dalam permainan itu. Jadi kita nilai dari yang pertama asesmen otentiknya, gerak kasarnya seperti apa. Terus yang kedua dribblingnya seperti apa, passingnya seperti apa, hmm, ya menggiring bola seperti apa. Pokoknya kita nilai semua di situ yang dinamakan asesmen otentik. Ya. berarti Nah, masuk di berkembang, layak, cakap dengan mahir, begitu. ya betul, betul. Nah, Karena begini, ini posisinya kan sebelum masuk di sini kan kita ini memang tugas yang diberikan. ya, ya, Berarti jawaban saya salah karena betul saya ya. memilih Karena tes di LMS keterampilan ada gerak tuh. dribbling yang menjadi. Ada pertanyaan di LMS itu seperti ini. Iya, Dan ada saya juga Kak, karena kemarin itu, kemarin juga saya sudah mengatakan, saya jawaban juga saya salah sudah waktu jawaban tes. kegiatan seperti ini. Ya, tidak ada Kita masalah. lalu fokus di tes akhir, stop. Terus yang kedua, di asesmen otentik itu mudah-mudahan kakak-kakak masih ingat, terbagi atas 3 asesmen apa saja. Mungkin ada kakak-kakak yang bisa berbagi. Apakah? Halo kakak. Asesmen apa saja yang ada di asesmen otentik itu? Kalau komponen penilaiannya ya. Oh iya, Muhammad Satrio. Oke, silakan Kak. Saya coba jawab, Kak. Kalau di asesmen otentik itu tetap ada itu ranah kognitif, psikomotor, dan sikap. Itu, Kak, menurut saya. Terima kasih. Kalau rubriknya kakak-kakak sudah paham ya. Rubrik itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah penilaian pribadi ya. Ini bisa dilakukan dengan menilai diri sendiri. Terus yang kedua adalah rubrik penilaian antar teman. Jadi kakak-kakak bisa melakukan penilaian pada saat melakukan pembelajaran. Temannya yang disuruh menilai teman yang melakukan gerakan. Ya, jadi bisa digunakan penilaian pribadi, rubrik penilaian pribadi antar teman, dan yang ketiga adalah rubrik penilaian guru. Ya, jadi ada 3. Saya kira kalau kakak-kakak baca modulnya pasti kakak-kakak akan paham ya. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di gambar ini gambar kedua, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Ada yang bisa jawab kakak-kakak? Bagaimana Kak? Aduh, kurang fokus. Bagaimana Ini pelibatan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Saya mencoba untuk menjawab Kak. Mungkin dilihat Oke, dari silakan, Kak. bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen. Dilihat dari apa yang diangkat dalam asesmen tersebut. Artinya Kak, kita lihat kembalikan lagi di asesmen, kira-kira dari komponen yang ada dalam permainan sepak bola, asesmen apa yang bisa kita ambil yang melihat dari pola siswa yang mereka akan laksanakan. Mungkin kita angkat komponennya ada teknik dasar menggiring. Nah, di situ mungkin dilihat perkembangannya layak, cakap, dan mahir. Baru kemudian yang kedua diambil lagi dari teknik dasar menendang, mungkin menahan bola dengan bagian telapak kaki, paha, atau dada. Jadi di situ lagi perkembangannya seperti apa, layak, mahir, atau cakap. Mungkin seperti itu Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Endang. Kak Satrio, Siap, Kak Pas. ditambahkan Kak Satrio. Kalau menurut saya itu di sini ya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Saya melihat bahwa peserta didik itu secara langsung melakukan berbagai gerakan sepak bola seperti yang tadi saya sebutkan, dribble, passing, shoot, dan lainnya.
apa namanya, peserta didik itu harus membuat keputusan secara cepat, seperti kapan harus mengoper, kapan harus menembak, dan kapan harus melakukan apa ya, lari zigzag tadi melewati musuh-musuhnya. Kemudian apa ya, peserta didik itu dapat dengan langsung berinteraksi dengan satu tim yang di dalamnya untuk melakukan kerjasama dan saling koordinasi. Itu menurut saya kira-kira. Oke, terima kasih Kak Satrio. Masih ada yang lain kakak-kakak? Itu tambahan dari Kak Satrio tadi. Ya, silakan Kak Jun. Terima kasih Kak Fasil terkait dengan pelibatan siswa mengenai gambar ini. Menurut saya di sini siswa ataupun peserta didik itu bebas berekspresi dalam melakukan permainan sepak bola. Entah dia mau passing, mau shoot, seperti apa yang dikatakan oleh Kak Satrio tadi. Jadi pada intinya di pelibatan sini semua peserta didik bebas berekspresi dalam permainan sepak bola. Terima kasih Kak Fasil. Kak Julkifli ya, apa yang kakak-kakak sampaikan itu mungkin seperti itulah jawabannya, dan saya tambahkan sedikit bahwa pelibatan peserta didik dalam asesmen otentik ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka bisa menilai dirinya sendiri sampai di mana tingkat kemampuan mereka dalam melakukan satu gerakan. Terus yang kedua, mereka juga bisa menilai teman sendiri yang melakukan gerakan sampai di mana penilaian dia terhadap temannya, apakah gerakannya sudah sesuai atau belum, ataukah gerakan mana yang perlu ditingkatkan, ya. Jadi itu tempatnya peserta didik bisa melakukan itu. Jadi kan selama ini yang menjadi tolak ukur kita adalah kita sendiri yang melakukan penilaian. Ternyata ada penilaian lain yang harus kita perhatikan, ya. Kalau sebenarnya kalau kita bisa gunakan ini juga bisa kita dijadikan penilaian pada saat akhir semester. Kasih saja mereka rubriknya. Tolong kau perhatikan temanmu, kasih penilaian seperti apa, apakah gerakannya sudah sesuai atau belum. Ya, mereka juga bisa nilai diri sendiri. Jadi tinggal cek list. Ya, tinggal kakak-kakak buatkan rubrik. Setelah itu mereka akan jalankan perintah sesuai dengan rubrik yang kakak-kakak berikan. Ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid? Ada yang bisa jawab kakak-kakak? Bagaimana itu asesmen? Saya baca ulang, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Ya, silakan Kak. Oke, siap Kak Fasil. Saya mencoba untuk menjawab yang pertanyaan ini. Rancang asesmen terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu bagaimana ya, memahami aturan permainan dan teknik dasar serta teknik individu. Kemudian apa ya, bentuk aktivitasnya itu mampu melakukan dribble, passing, shoot, dan teknik lainnya dengan benar. Bekerja sama dalam tim, kemudian menghargai lawan dan menjunjung sportivitas. Kemudian pelibatan siswa itu apa ya, dari aturan yang dimodifikasi kita melibatkan siswa itu. Misalkan aturan dari melihat dari segi lapangan yang tidak memungkinkan, kita libatkan siswa. Kita mau bermain sepak bola tapi tidak bisa 11 lawan 11, kira-kira dalam kondisi lapangan seperti ini bisanya berapa lawan berapa, seperti itu untuk ya, pelibatan murid itu. Ya, terima kasih Kak Satrio ya. Jadi kakak-kakak, apa yang gambar yang sudah diperlihatkan tadi di slide di atas tentang bagaimana kakak-kakak akan membuat
tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan pelibatan murid, mari kita lihat slide berikutnya ya Kak. Ini untuk memperkuat kakak-kakak, ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran, ya. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ya. Ini bagaimana tujuan pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Ini ada di tahapan ini ya, tahapan kriteria ketercapaian tujuan. Yang ketiga adalah pilih aktivitas tugas otentik, ya. Jadi kakak-kakak akan merancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks pembelajaran PJK. Ya. Yang keempat, rancang rubrik penilaiannya. Ya. Jadi kakak-kakak akan merancang rubrik penilaiannya, rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Ya. Jadi kita kakak-kakak pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Ya. Selanjutnya, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Ya. Yang selanjutnya, ketujuh itu adalah lakukan uji coba, ya. Jadi kakak-kakak melakukan uji coba dulu, setelah itu kita kakak-kakak melakukan asesmen. Yang kedelapan umpan balik, ya. Setelah uji coba asesmen, kakak-kakak melakukan umpan balik dari apa yang peserta lakukan, ya. Jadi kakak-kakak lakukan umpan balik, bagaimana perasaan adik-adik setelah melakukan pembelajaran, apa yang mereka perlu tingkatkan dari hasil asesmen, ya. Terus yang ke-9 adalah revisi dan peningkatan, ya. Jadi setelah itu kakak-kakak lakukan revisinya, jadi melakukan ulang, berikan asesmen, revisi apa yang peserta didik akan lakukan untuk melakukan peningkatan. Terus yang terakhir adalah refleksi. Lanjut, jika di dalam kelas Bapak, Ibu, atau kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen dan ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Ada yang bisa jawab kakak-kakak? Satu orang saja. Angkat tangan, raise hand. Ini cuma contoh alternatif ya. Siapa tahu ini kalau di dalam satu kelas ini banyak peserta didik, ada atlet, ada yang umum, ada yang disabilitas ya. Kira-kira kakak-kakak membuat asesmen otentik seperti apa? Jadi bingung juga ini Kak Fasilam, karena semua itu ada di dalam. Jadi bagaimana? Memang lengkap sekali Kak Satria. Itulah karena ketika asesmen ini ditunjukkan, ya bagaimana Kak pakai kalau otentiknya juga ini kayaknya kalau menurut saya Kak Fasil mungkin otentiknya juga heterogen juga, atlet sendiri, baru disabilitas sendiri, begitu kalau menurut saya sih Kak Fasil, karena tidak mungkin juga satu instrumen untuk atlet dan disabilitas. Itulah. juga tidak bisa kita orang gunakan itu ya. Kalau misalnya kita ambil yang paling bawah atau Kafaki ya. Ini kan asesmen otentik ini adalah asesmen awal, sama dengan asesmen awal sebelum melakukan pembelajaran.
Ya, tetapi otentiknya ini betul real. Kalau asesmen awal kan biasanya kita cuman suruh jawab pertanyaan ya, atau cuman disuruh kita tes wawancara. Kalau ini langsung di lapangan ya. Jadi kita lihat asesmen otentik itu adalah asesmen yang betul nyata ya. Nah, kira-kira dalam kasus ini seperti yang Kak Faki sampaikan, asesmen otentiknya itu mungkin kita bikin atau buat sesuai dengan peserta. Kalau saya ya, asesmen otentik itu kita buat secara umum karena kan ini cuma pengetahuan awal peserta didik dari pembelajaran atau materi yang akan kita berikan pada saat pembelajaran nanti. Ya. Jadi kita cuma mengukur kemampuannya. Setelah itu asesmen otentik itu setelah diketahui itu bisa dilanjutkan lagi di asesmen otentik selanjutnya. Jadi gerakannya setelah itu kita bikin seperti yang Kak Faki sampaikan, kita buat sesuai dengan kemampuan peserta didik, ya. Jadi awalnya dulu kita secara umum, setelah itu kita di pertemuan selanjutnya setelah peningkatan pembelajaran baru kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik, ya. Begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan Kakak bisa sudah baca ya di LMS ini. Ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6 elaborasi isi ya. Selanjutnya mari kita diskusi kelompok ya. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu atau kakak-kakak membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio ya. Jadi ini tugas kakak-kakak. Kalau bisa dipoto Kak ya. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Yang kedua, jenjang pendidikan dibebaskan. Ya. Ini kelompok A membuat rubrik penilaian diri dan siswa. Ya, atau siswa. Yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman ya, antar teman ya. Yang kelompok C membuat rubrik observasi guru. Sudah kakak-kakak? Jadi kelompok A penilaian diri, kelompok B penilaian antar teman, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi kakak-kakak selanjutnya kakak-kakak akan membuat RPP dulu ya, semacam RPP. Setelah itu kan RPP kan sudah kakak-kakak kita menggunakan membuat RPP itu kemarin kan menggunakan backward design. Asesmennya di atas. Nah, setelah itu ini yang paling di atas asesmen otentik, baru menggunakan asesmen pengetahuan, keterampilan dan lain-lain ya. Jadi paling tidak cuman sedikit saja, jangan terlalu banyak juga, terlalu ini kan cuman kita belajar bagaimana kakak-kakak yang dinilai di sini adalah penilaian asesmen otentik. Bagaimana kakak-kakak membuat asesmen otentik ya. Ya kakak-kakak, silakan di screenshot. Setelah itu saya bagi kelompok ya. Tiga 30 menit. Oke. Kelompok 1. Oke. Silakan masuk. Sudah di screenshot semua ini Kak, pembagian kelompoknya. Sudah Kak, sudah. Oke, kelompok A ya. Membuat penilaian diri, kelompok B antar teman, yang kelompok C observasi guru. Oke, saya buka. Silakan masuk di kelompoknya.
masing-masing kakak-kakak.
Besok bisa, Ji. Besok pagi. Oh, ambil pesawat pagi. Kita malam sampingan tadi. Jam. Jadi subuh-subuh berangkat Miki. Jam 6 ke sana itu jam 4 lah. Oke. Halo kakak admin. Cek. Usah keluar nanti kakak admin ini. Bawa atau gor kesan suka bursu. So malu dia Aba. Bagaimana ngunis jaga hingga labu pas sebelum tatap muka. Dia pas tatap muka saya tidak pernah muncul patoran pe ruangan. Tidak, barusan dia ada di Zoom. Bosok Kok bajingan Zoom dia. Kalau ada bajingan di mana? Campur ya Bang, gitu kan. Yang lain kakak-kakak belum masuk ya? Nah, sudah perlu pas tuh kak. Suka asikan di dalam. Yang sampai ketiduran di background tadi. Kasih deh. Pagi, Priando, Endang, Satrio.
Baik kakak-kakak ya, kita lanjutkan. Siapa yang begini kakak-kakak, setiap kelompok diberikan kesempatan 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kita mulai dari kelompok mana yang duluan? Silakan kakak-kakak yang mau duluan silakan. Oke, silakan kakak-kakak. Kak Jul, silakan Kak Jul. Ditampilkan kelompoknya. Tunggu Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, main dulu di musola, di musola. Baik. Baik. Iya, baik. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang penilaian Bermain di observasi musola guru, ya, yang akan dibacakan oleh saudara saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba membacakan hasil kami, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Kak Jul Kipli, kedua Kak Puji, dan ketiga saya sendiri. Oke. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola, termaksud keterampilan gerak, dribbling, passing, dan shooting. Kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola, antara lain: A. Peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. B. Peserta didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. C. Peserta didik mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola dalam permainan yang dimodifikasi. 3. Jenjang SD. Keempat, aktivitas atau tugas. Peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah permainan sepak bola dengan aturan yang dimodifikasi, di mana mereka membentuk tim-tim kecil. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi nyata permainan. Kelima, rubrik permainan. Rubrik penilaian mencakup kriteria seperti teknik dribbling, keahlian passing, akurasi shooting, serta kemampuan berkolaborasi dan strategi permainan. Skala penilaian memberikan nilai untuk setiap kriteria dan tingkat pencapaian. Ya, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama domain. Kedua, awal berkembang dan berkembang. Yang ketiga, layak. Yang berikut cakap, dan yang terakhir mahir. Dan di sini ada keterampilan gerak dribbling dan terbagi level. Dribbling, keterampilan gerak dribbling, keterampilan gerak passing, akurasi shooting, kemudian pengetahuan tentang passing dan peran, dan yang terakhir kemampuan berkolaborasi. Ya, demikian
pemaparan dari saudara saya Kak Iqbal. Mungkin ada dari kelompok yang bisa memberikan masukan ataupun tanggapan terkait hasil presentasi kami, disilahkan. Oke kakak-kakak, silakan kakak-kakak dari kelompok 1 dan kelompok 2 ditanggapi. Oke, lanjut ke kelompok. Oh, ada Kak Paki, silakan Kak Paki. Terima kasih atas kesempatannya. Cuma mau menanyakan saja Kak, untuk rubriknya itu bentuknya checklist atau angka-angka begitu. Itu bisa dilakukan dengan checklist, bisa juga dengan menggunakan angka Kak. Tergantung kakak-kakak mau lakukan seperti apa, ya. Bisa dilakukan dengan angka, bisa juga cuman checklist. Tapi kalau kita mengukur kemampuan siswa berarti kita menggunakan angka, ya. Kalau cuma sekedar asesmen biasa mungkin cukup checklist saja. Iya, Oke, saya kira itu Kak Paki ya. Iya, soalnya agak bingung antara, berarti bisa milih Kak ya, salah satu saja itu ya. Ya, terima kasih Kak. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya kelompok mana yang mau tampil? Oke. Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 1 siap Kak. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rubrik penilaian diri. Kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri Muhammad Fakih sebagai moderator, kemudian ada Kak Priando yang akan menyajikan materi dan Kak Endang juga yang akan menyajikan materi. Jadi kami bertiga. Untuk selanjutnya yaitu penyajian materi akan disampaikan oleh Kak Ando. Silakan Kak Ando. Baik, terima kasih Mas Fakih, kelompok saya. Jadi dalam kesempatan ini izinkan saya Kak Fasil beserta teman-teman akan memaparkan hasil diskusi kecil kami. Di sini kami mendapat tugas tentang membuat rubrik penilaian diri. Kita akan coba menampilkan rubrik penilaian diri. Baik Kak Fasil, kita di sini mengambil kriteria penilaian diri dalam melakukan teknik dasar passing bawah pada permainan bola voli. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada passing bawah dalam permainan bola voli selama 1 menit. Jadi di sini saya tampilkan rubrik penilaiannya atau instrumen. Itu mulai dari gerakan persiapan, pelaksanaan, dan sikap akhir. Nah di sini tugas siswa hanya melakukan checklist dari beberapa indikator, mulai dari persiapan, indikator kaki, badan setengah kuda-kuda, lutut ditekuk, lutut rileks, tangan di samping badan, tangan rileks, badan dan pandangan mata, punggung direndahkan, badan rileks, dan pandangan ke arah bola. Terus pelaksanaan, sikap pelaksanaan, kaki, kedua kaki rileks, kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, tangan, posisi kedua tangan lurus ke depan, tangan kiri dikepal dan di tangan kanan. Kedua tangan rileks, perkenaan bola di lengan. Yang terakhir badan dan pandangan mata. Panggul diangkat ke arah depan terangkat. Pandangan ke arah datangnya bola. Dan yang paling terakhir sikap akhir dari kaki, kedua kaki tetap dibuka selebar bahu, kedua kaki diluruskan saat menerima bola, kaki tetap rileks, tangan tetap lurus, dan tangan tetap rileks. Posisi badan dan pandangan, posisi badan siap
dan rileks, pandangan ke arah bola. Mungkin hanya itu instrumen penilaian diri yang bisa kami sajikan dari kelompok 1. Terima kasih, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari penyampaian kami. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Endang. Oh, kayaknya masih ada sibuk. kegiatan Kak. Iya, masih ada urusan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan pertanyaan atau saran dari kakak-kakak semua, dipersilahkan. Terima kasih Kak Fasi. Silakan kakak-kakak untuk kelompok 2 dan 3. Kalau ada pertanyaan tentang asesmen otentik yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1 ini, asesmen diri sendiri ya? Iya Kak, ya, penilaian diri. Ya, penilaian diri. Ya. Oke, ada kakak-kakak? Oke, lanjut ke kelompok berapa yang belum? Kelompok 2, ya. Silakan kelompok 2. Tampilkan hasil diskusinya. Kak Fasil, atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengatakan saya sendiri sebagai moderator. Kemudian ada Kak Muhammad. Kami bahas tentang materi kami, yaitu tentang rubrik penilaian antar teman yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Sidik. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rubrik penilaian antar teman. Bagaimana? Boleh kasih Dik? Bagaimana kasih muncul ini begitu? Tuh, yang di sebelah, yang di tengah-tengah antara angkat tangan dengan smile ini, ada yang angkat arah tangan. mana ke Nah, atas? Baru. Pilih. Langsung klik itu. Ada di file Kamu download. pilih jendela yang Anda mau tampilkan, pilih apa jendela yang Anda mau tampilkan. Dulu di atas, pakai Oh. Chromebook. Iya, pakai Chromebook. Pilih jendela yang Anda mau tampilkan, ada mau muncul situ toh, yang DP kakak Di atas cilik. Ada. Iya, baru klik pada itu. Yang mau tampilkan itu. Klik pada itu. Pilih yang Anda mau presentasikan, Anda mau muncul kamar itu. Di jendela tidak ada. Tidak, di dalam dia kan ada bentuk kotak, ada perintah yang mana yang Anda mau pilih. Jangan, soal tabuk ini yang arah panah ke atas. Baru. Klik dulu itu ayam. Baru muncul kamar kan ada kecil lagi. Nah, klik dulu itu yang ini. Yang muncul kamar itu yang Anda mau tampilkan. Misalkan ada tulis kelompok atau apa yang tertulis.
Tiga harapan bisa. Kak Sidik, silakan dibacakan saja. Oke, saya bacakan saya, Pak. Ya. Oke, silakan Kak. Kami mengambil dalam permainan sepak bola keterampilan teknik menendang bola. Aktivitas tugas yang pertama membuat 2 tim dengan beranggotakan masing-masing 7 orang, durasi permainan 2 kali 10 menit, dan kelompok yang tidak bermain melakukan sebagai penilai antar teman dengan kriteria asesmen yang sudah ditentukan. Kriteria sangat baik. Yang pertama, bola selalu dekat dengan kaki. Gerakan halus dan kontrol bola. Kriteria kedua baik, yaitu bola umumnya dekat dengan kaki, gerakan cukup, terkontrol bola. Kriteria ketiga cukup, bola sering lepas dari kendali, gerakan kurang terkontrol. Dan aspek yang keempat perlu diperbaiki, itu bola sering kali jauh dari kaki, gerakan tidak terkontrol. Teknik dasar yang kedua yaitu teknik menendang. Aspek sangat baik, teknik menendang benar, menggunakan bagian kaki yang tepat. Aspek baik yaitu teknik menendang cukup benar, namun ada beberapa kesalahan. Aspek cukup, teknik menendang kurang benar, banyak kesalahan. Dan yang perlu diperbaiki, teknik menendang yang sangat buruk. Jadi peserta didik akan mencentang aspek mana yang terdapat pada teman yang mereka nilai. Jadi seperti itu, Pak. Oke, Kakak-kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sidik. Mungkin ada dari kakak-kakak ada tambahan atau masukan untuk kelompok 2? Ya, kita lanjut ya kakak-kakak. Ini yang di modul ya. Di modul ini kan sudah ada sebenarnya. Tinggal kakak-kakak mau kembangkan ya. Ini untuk asesmen diri sendiri ya. Ini yang kakak kelompok 2 dengan kelompok 1 tadi itu kalau kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2. Cuman kelompok 1 tadi setelah ditampilkan ini kriteria asesmennya itu cuman rangkaian gerakan, setelah itu di checklist yang dilakukan kakak-kakak ya di kelompok 2 ya kalau tidak salah. Tanpa memberikan indikatornya itu awal berkembang, layak, cukup dan mahir. Mungkin karena tidak ada contohnya ya Kak? Atau bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 itu kalau tidak salah ini sama saja sih sebenarnya. Apa yang dicontohkan di sini, ini formatnya akan seperti ini. Nah, kalau kakak-kakak mau cari contoh untuk kelompok 2 ini banyak sekali, tapi scan melalui kode ini. Ini banyak sekali dalam bentuk contoh-contohnya kakak-kakak ya. Lihat modul,
Itu contohnya banyak sekali, tidak seperti kelompok poin pertama, asesmen diri dengan asesmen guru yang cuma satu-satu. Tapi kalau di asesmen yang kedua ini, penilaian antar sesama teman itu banyak sekali contohnya di link yang sudah disematkan oleh di modul itu, ya. Saya kira itu kakak-kakak ya. Jadi apa yang menjadi pembelajaran kita ini, kriteria asesmen itu, indikatornya itu harus mencakup awal berkembang, layak, dan cakap dan mahir. Di mana awal berkembang itu peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2, ya. Berkembang dari level 2 ke proses level 3, ya. Dan layak sudah memasuki belajar ke level 4 dan seterusnya sampai mahir. Ini berarti mereka sudah menguasai secara keseluruhan gerakan yang akan mereka pelajari, ya. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak ya. Ini sudah, ini pertanyaan ya. Apa hal baru yang Anda dapat dari sesi diskusi ini? Terus yang kedua, silakan resen kalau ada yang bisa jawab ya. Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang Anda akan lakukan? Dan yang ketiga adalah, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Ya. Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang bisa menjawab? Raise hand yang bisa jawab. Ya, silakan Kak Zulkifli. Terima kasih Kak. Ini terkait dengan pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, menurut saya sangat penting karena dengan melakukan asesmen otentik ini kita dapat melihat langsung, bisa mengetahui langsung proses perkembangan peserta didik baik dari segi pengetahuannya, keterampilannya, kemudian mungkin ditambah lagi dengan sikapnya dalam suatu permainan, misalnya dalam sepak bola. Di situ kita bisa menilai kerjasamanya, kolaborasinya dengan teman satu timnya. Terima kasih Kak. Dan kemudian apabila terkait dengan tidak melakukan asesmen ini, sangat merugikan kita dalam melaksanakan pembelajaran karena kita tidak bisa mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik kita sendiri. Dan kita juga tidak bisa merencanakan pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil penilaian kita. Jadi intinya sangat penting dalam melakukan asesmen otentik ini yang bertujuan untuk melihat perkembangan peserta didik kita sendiri baik dari segi pengetahuannya dan keterampilannya. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Zulkifli. Ya, menurut Kak Zulkifli ini sangat penting karena dengan melakukan asesmen otentik ini kita akan bisa melihat perkembangan setiap peserta didik, baik itu dari segi pengetahuan dan keterampilannya ya, kakak-kakak semua. Oke, terima kasih Kak Zulkifli. Kita lanjut ya. Kita masuk di refleksi dan pesan kunci. Ini mungkin bisa satu orang ya. Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Yang kedua, selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan secara singkat. Oke, Resen yang bisa? Silakan Resen, yang lain kakak-kakak ya, silakan Muhammad Fakih. Tapi sebelum menjawab Kak Fakih, silakan yang lain tulis jawabannya di kolom chat ya. Jadi yang lain silakan menulis jawabannya di kolom chat. Oke, silakan Kak Fakih.
Oke, terima kasih Kak Fasil. Sejauh ini yang saya dapatkan di modul 2.6 adalah mengenai asesmen autentik pada peserta didik. Selama ini seperti apa ya? Jadi untuk selama ini saya itu asesmen itu secara langsung yang seperti yang tadi itu ada gambar A dan B. Asesmen yang saya lakukan itu cenderung lebih ke keterampilannya langsung. Jadi misal ada untuk suruh mereka dribble zigzag, ya sudah saya sediakan pun dan saya minta untuk dribble zigzag. Padahal asesmen juga bisa secara bermain atau nyata. Jadi mereka bermain, di situ saya melakukan asesmen otentik. Itu kalau menurut saya Kak untuk modul 2.6 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Muhammad Fakih atas refleksinya tentang hal baru yang didapatkan dalam proses pembelajaran 2.6 ini yang berkaitan dengan asesmen otentik ya. Ini pesan kuncinya adalah asesmen membantu pembelajaran anak. Yang kedua, dalam melakukan asesmen ini, pelibatan atau peran murid akan kelihatan karena murid akan berperan aktif dalam proses asesmen ya. Selanjutnya ini pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke kakak-kakak, terima kasih. Mungkin ada yang dipertanyakan sebelum kita akhiri. Dan kalau sudah tidak ada, silahkan kakak-kakak beri tanda aplaus kalau sudah paham dengan materi 2.6 tentang asesmen otentik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu kakak-kakak ya. Ya, silakan dibuka kameranya. Kita foto bersama dengan slogan kelas kita 04 ya. Mohon izin Kak Fasil, sudah selesai? Sudah kakak. Betul, kita foto bersama Kak ya. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa, ini kurang masuk foto bersama. Bang bagi kita tukaran sudah. Foto orang mau foto atau ding. Endang sudah 8 tadi. 1, 2, 3. Saya kira tidak ada. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Kayo. Kayo, so sampai.